Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manusia dan agama dengan poin yang akan disampaikan yaitu 1. Mengenal manusia mulai dari teori penciptaan menurut Al-Quran, filosof dan ilmuwan. 2. Proses manusia mengenal Tuhan dan hakikat keimanan. 3. Hakikat agama. 4. Macam-macam agama dan teori kebenaran agama. Dan 5. Urgensi agama. Yang pertama-tama akan kita bahas yaitu hakikat manusia. Menurut Al-Ghazali, manusia adalah al-insan hayawanu natiq, yakni manusia adalah hewan yang berakal. Sedangkan menurut Al-Farabi, manusia adalah makhluk terakhir dan termulia yang diciptakan Allah di atas bumi yang memiliki dua unsur yaitu jiwa dan jasad. Yang keduanya memiliki peran yang berbeda, namun jiwa memiliki pengaruh yang lebih dominan. Sedang menurut filosof Descartes dengan teorinya cogito ergo sum, yakni aku berpikir maka aku ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori penciptaan manusia. Teori penciptaan manusia ada beberapa teori, yaitu A. Al-Quran menegaskan bahwa manusia awal mulanya diciptakan dari saripati tanah yang terkandung dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, kemudian dari air mani dalam Al-Mu'minun ayat 13. B. Menurut Charles Darwin, manusia adalah proses evolusi dari kera yang mengalami perubahan secara bertahap dalam waktu yang sangat lama. C. Menurut sains teori penciptaan manusia mulai beberapa tahap, yaitu preembrionik berupa zigot, embrionik berupa embrio, dan terakhir fetus berupa janin. Selanjutnya kita akan membahas manusia menurut filosof dan ilmuwan. A. Manusia sebagai Homo sapiens. Manusia sebagai Homo sapiens ini artinya makhluk yang mempunyai budi. B. Manusia sebagai animal rasional, yang artinya binatang yang berpikir. C. Manusia sebagai Homo loquens, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan manusia dalam kata-kata yang tersusun. D. Manusia sebagai Homo faber, artinya makhluk yang terampil. E. Manusia sebagai zoon politikon, yang artinya makhluk yang pandai bekerja sama. F. Manusia sebagai Homo economicus, yang artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. G. Manusia sebagai Homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Selanjutnya, penyebutan manusia menurut Al-Quran. A. Dari aspek historis, penyebutan manusia ini yaitu Bani Adam. Dalam surah ke-7 ayat 31 disebutkan sebanyak 7 kali. B. Dari aspek biologis, manusia ini disebut dengan Bashar. Dalam surah ke-23 ayat 33 disebut 35 kali. C. Dari aspek kecerdasan, Insan. Dalam surah ke-55 ayat 3-4 disebut 65 kali. D. Dari aspek sosiologis, An-Nas. Surah kedua ayat 21 disebut 240 kali. Dan E. Dari aspek posisi atau Abdun pada surah ke-34 ayat 9. Berikutnya yaitu tugas dan peran manusia menurut Al-Quran. A. Menurut tugasnya sebagai abdun atau hamba untuk beribadah kepada Allah, mengikuti segala ketentuan yang akan ditetapkan oleh Allah kepadanya dalam surah Az-Zuriyat ayat 56. B. Perannya sebagai khalifah mengelola dan memberdayakan berbagai fasilitas yang sudah diberikan Allah di permukaan bumi pada surah ke-2 ayat 30. Kemudian, makna agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama berarti segenap kepercayaan kepada Tuhan, dewa, ataupun yang lainnya. Dari sudut etimologi, peraturan-peraturan, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpulan hukum yang turun-temurun yang ditentukan oleh adat istiadat. Baik, yang berikutnya yaitu menurut Islam. Dalam Islam, agama disebut ad-din. Menurut At-Tantawi dalam kitab Kasyaf Istilhat Al-Fanun, memberikan pengertian agama adalah intisari Tuhan yang mengarahkan orang-orang berakal atas kemauannya sendiri untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam sidang Muktamar, Islam dirumuskan agama Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia.
Berikutnya, persoalan pokok agama. Yang pertama yaitu keyakinan atau kredial. Keyakinan tentang adanya kekuatan supranatural yang diyakini mengatur alam semesta. Yang kedua, keperibadatan atau ritual. Tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut. Yang ketiga yaitu sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau hubungan manusia dengan alam sekitar. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses mengenal Tuhan. Proses ini sudah ada sejak dahulu kala, dimulai dari keyakinan dinamisme atau roh nenek moyang, kemudian animisme, kepercayaan kepada makhluk halus, kemudian politisme, meyakini lebih dari satu Tuhan atau dewa, selanjutnya hedonisme, monotisme, dan yang terakhir adalah kekuatan supranatural yang mengatur alam semesta. Selanjutnya yaitu macam-macam agama. 1. Agama wahyu. Agama wahyu adalah agama yang diterima oleh manusia terpilih agar utusannya dari Allah Sang Pencipta dengan perantaranya malaikat yang dilestarikan melalui kitab-kitabnya yang kemudian disebarluaskan. Contohnya agama Islam. Yang kedua, agama bukan wahyu, yang bersandar kepada ajaran seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dengan pengetahuan yang mendalam. Contohnya agama Buddha yang berpangkal pada ajaran Siddhartha Gautama dan Konfusianisme yang berpangkal pada ajaran Konghucu. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan agama wahyu dan agama bumi. Agama wahyu berisi informasi wahyu dari Allah, memiliki rasul yang diutus, memiliki panduan kitab suci, dan berlaku untuk semua umat, tidak terikat dengan kewilayahan. Sedangkan agama bumi berdasarkan pengalaman spiritual seorang tokoh, Siddhartha, Buddha Gautama, Kongfute. Yang kedua, tidak memiliki rasul, kitab sucinya merupakan kreasi, dan ada yang bersifat regional dan internasional. Yang terakhir adalah urgensi agama. Yang pertama adalah mengetahui siapa Sang Pencipta alam semesta. Yang kedua, mengetahui hakikat diri sebagai manusia. Yang ketiga yaitu sebagai panduan arah kehidupan. Yang terakhir adalah akhir perjalanan manusia. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.